Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zihan Atsauria dengan NIM 2310178. Di sini saya akan mempresentasikan terkait laporan akhir dari magang saya di Direktorat Meteorologi mengenai dengan judul penerapan meteorologi dalam kalibrasi dan verifikasi anak timbangan dan timbangan elektronik di Direktorat Meteorologi. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan terkait pengujian anak timbangan. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait timbangan elektronik yang saya lakukan pengujiannya di Direktorat Meteorologi. Nah, untuk alur pengujian timbangan elektronik ini tuh ada pertama ketika timbangan elektronik masuk ke laboratorium masak, kita harus kondisikan terlebih dahulu timbangan elektronik ini di dalam laboratorium. Setelah itu kita bisa catat spesifikasi timbangannya dan kita bisa lihat apakah ia itu milik UML atau unit meteorologi legal atau bukan. Kalau iya, artinya dia verifikasi. Kalau tidak, berarti dia kalibrasi. Nah, sebenarnya ada cara juga yang lebih gampang, yaitu untuk melihat apakah nomor ordernya itu V atau K. Untuk V yaitu verifikasi dan untuk K itu kalibrasi. Nah, untuk verifikasi terlebih dahulu, ketika ia milik UML, artinya apakah nilai E-nya itu diketahui atau tidak. Jika nilai E-nya itu diketahui, maka kita bisa langsung lanjut ke tahap berikutnya. Namun jika nilai E-nya tidak diketahui, kita harus hitung dulu nilai E-nya itu sebesar 10 kali dari daya resolusi bacanya. Nah, setelah itu kita bisa langsung lanjut ke pencarian kelas. Nah, lanjut dulu ke pengujian kalibrasi yang artinya timbangan bukan milik UML. Nah, jika artinya E-nya itu sama dengan D. Lalu apakah dia kelas 3 atau kelas 4? Jika dia bukan kelas 3 atau kelas 4, maka kita harus perhitungkan juga nilai E-nya, di mana nilai E-nya itu udah di rentang D hingga 10D. Nah, jika ternyata dia itu kelas 3 atau kelas 4, kita bisa langsung mencari kelas anak timbangannya. Nah, setelah semua mendapatkan nilai E, kita bisa cari kelas timbangan elektronik dan anak timbangan standar yang akan digunakan dalam pengujiannya. Setelah itu ada pre-BT atau semacam adjustment eksternal. Jadi sebelum kita melakukan pengujian itu, kita harus pastikan dulu timbangan ini tuh ada di nilai BKD tertentu gitu. Jika ternyata dia melebihi, ya artinya kita harus melakukan penyesuaian terlebih dahulu gitu. Setelah itu kita bisa melakukan pengujian, dan setelah pengujian dilakukan, kita bisa menyelesaikannya dengan membubuhi stiker gitu. Artinya kita telah menyelesaikan pengujiannya. Nah, untuk metode yang digunakan di pengujian timbangan elektronik itu mengacu pada standar internasional OIML R76 yang pada tahun 2006 sebagai pedoman pengujian timbangan tidak otomatis. Selain itu, saya juga mengacu kepada instruksi kerja, yaitu ada instruksi kerja mengenai kalibrasi dan verifikasi dari timbangan elektronik tidak otomatis. Nah, ada kondisi lingkungan yang harus dipenuhi dalam pengujian timbangan elektronik ini. Jika tidak, maka kita tidak bisa melakukan pengujiannya hingga kondisi lingkungan itu sesuai dengan yang disesuaikan gitu. Nah, untuk suhunya sendiri itu ada di rentang 16,6 hingga 22,6 derajat Celcius dengan plus minusnya itu 0,4 derajat Celcius. Lalu ada kelembapannya itu 48,6 hingga 68,6% dengan plus minusnya 1,4%. Dan untuk nilai tekanannya itu ada di plus minus 1,4 atm. Nah, yang memenuhi kondisi lingkungan ini tuh kalau di Direktorat Meteorologi yaitu ada di laboratorium lantai 1 gitu, yang biasanya digunakan juga untuk pengujian anak timbangan kelas M. Lalu berikutnya, apa sih sebenarnya timbangan elektronik itu? Jadi timbangan elektronik ini tuh merupakan alat ukur massa yang berbasis komponen elektronik yang bisa menampilkan hasil pengukuran secara digital pada layar yang sehingga bisa memudahkan para pembaca itu dengan tingkat presisi yang lebih baik gitu. Nah, biasanya kalau timbangan elektronik sendiri tuh ada beberapa model dan jenisnya tuh banyak sih sebenarnya. Nah, tapi biasanya yang kita perlukan tuh adalah salah satu itu tombol zero dan tombol ter. Nah, ada beberapa timbangan yang tombol zero dan ternya itu disatukan seperti yang ada di slide ini. Lalu ada juga yang tombol ternya dan zeronya itu dipisah satu-satu, dan ada juga yang hanya memiliki tombol ter atau memiliki tombol zero saja. Lalu berikutnya, nah, timbangan elektronik tersebut tuh gimana sih yang harus kita lakukan sebelum melakukan pengujian timbangan tersebut? Yang pastinya pertama kita harus kondisikan terlebih dahulu timbangan elektronik ini selama kurang lebih 3 jam di laboratorium dengan ditempatkan di meja
atau tempat yang datar dan nggak bisa bergetar. Nah, kalau konteksnya di Direktorat Meteorologi sendiri itu kita simpan di meja yang emang udah pakem gitu. Terus yang berikutnya kita harus pastikan low up water pass atau keseimbangan timbangannya itu apakah seimbang atau enggak, karena jika tidak itu akan mempengaruhi hasil akhirnya gitu. Setelah dipastikan semuanya tuh oke dan tidak miring, penyimpanan timbangannya juga, berikutnya yang kita lakukan adalah penulisan identitas, yaitu identitasnya itu ada merek, nama tipe, lalu ada nomor seri, ada kapasitas, lalu ada nilai D, yang biasanya ada nilai E juga dan minimalnya, tapi itu biasanya beda-beda gitu. Nah, misalkan contoh di slide ini itu diketahui bahwa mereknya itu adalah Fujitsu dengan tipenya FSB 2000 dengan nomor serinya adalah IS-140400873 dengan maksimumnya itu 2000 gram maksimum penimbangan. Dengan, nah ini nilai E nya itu diketahui nih 0,1 gram dan nilai D nya itu adalah 0,01 gram. Nah, kalau diketahui bahwa jika tadi diverifikasi ketika nilai E itu diketahui, maka kita bisa langsung gunakan saja nilai E yang ada di timbangan. Namun jika tidak diketahui, maka kita hitung dulu dengan nilai E sama dengan 10D untuk verifikasi. Nah, untuk kalibrasi nilai E nya itu sama dengan nilai daya bacanya. Setelah kita tahu nilai E nya berapa, misal kayak tadi nih, kita jadikan ini sebagai salah satu contoh nih dari Fujitsu dengan maksimal 2000 gram, E nya 0,1 gram dan nilai D nya 0,01 gram. Kita cari dulu, untuk mencari kelas timbang kita cari dulu nilai N. Nilai N itu sama dengan maksimum dibagi E, dimana tadi kan maksimumnya di 2000 gram dengan E nya 0,1 gram, sehingga 2000 gram dibagi 0,1 gram itu sekitar 20 gram 20.000 gram maksudnya. Nah, 20.000 gram ini kita harus cari dulu di jumlah interval skala verifikasinya, apakah dia termasuk kelas 1, 2, 3, atau mungkin 4. Nah, untuk skala intervalnya kan 20.000 nih. Kalau misalnya kita lihat di kelas 1, dia nggak masuk karena dia minimumnya aja udah 50.000, berarti dia bukan kelas 1. Lalu berikutnya adalah kelas 2, kita cek. Nah, kan ada 20.000 itu ada masuk nih ke kelas 2, dia masuk ke rentang 100 hingga 100.000 atau 5.000 hingga 100.000. Tapi jika kita lihat di kelas 3 dia tidak masuk karena dia maksimumnya aja udah di 10.000, maka yang paling cocok untuk Fujitsu tadi itu adalah di kelas 2. Nah, untuk kelas 2 nya sendiri kan ini ada dua pilihannya, ada yang dengan minimumnya itu 20E dan minimumnya 50E. Apa sih yang harus kita pilih? Kita kembalikan lagi ke nilai E nya, kita sesuaikan interval skala verifikasi yang ada di kolom kedua ini nih dengan nilai E nya. Misal tadi kan nilai E nya 0,1, sehingga kita cari di sini 0,1 yang paling tepat, yang atas atau yang bawah. Nah, kalau kita lihat yang paling tepat itu adalah di bawah 0,1 gram. Nah, maka kita bisa pilih yang bawah dengan nilai minimum-minimumnya itu 50E atau 50 dikali 0,1 sekitar 5 gram. Berarti minimum penimbangan dari timbangan ini itu adalah 5 gram. Setelah kita tahu nilai kelas timbangan elektronik itu kelas berapa, kita harus mencari dulu nilai BKD TE atau batas kesalahan yang diizinkan dari timbangan elektronik ini. Dengan cara kita lihat dulu skala intervalnya, kan dari kelas 2 ya. Nah, kelas 2 itu kan ada 3 baris gini. Mana kita pilih itu adalah, kita lihat lagi interval skalanya. Kan tadi sampai 20.000. Nah, sebenarnya paling masuk akal itu adalah 5.000 hingga 2.000, 20.000 atau 20.000 hingga 100.000. Mana harus kita pilih? Karena kan tadi 20.000 nya adalah pas. Nah, makanya kita pilih yang tengah. Kalau misalnya 20.000 nya lebih satu, maka kita bisa pilih yang bawah. Nah, maka kita bisa gunakan nilai BKD itu 1E, artinya 1 dikali E tadi itu 0,1, maka nilai BKD dari TE nya itu adalah 0,1. Nah, untuk kita udah mengetahui nilai BKD TE nya berapa, maka kita harus mencari nilai BKD ATS nya atau BKD batas kesalahan yang diizinkan anak timbangan standar gitu, sebagai acuan juga standar mana sih yang harus kita gunakan dalam pengujian ini. Nah, dengan cara kita gunakan perhitungan sepertiga dari BKD TE, maka sepertiga dari 0,1 itu adalah 0,033 lebih gram.
kita bisa konversikan gram itu ke miligram untuk mempermudah kita mencari di tabel MP atau tabel maksimum permissible error, di mana kita bisa mencari standar anak timbangan yang akan digunakan untuk melakukan pengujian. Misalkan nih, tadi kan 0,033 gram, kalau kita konversikan ke miligram itu kan sekitar 33 miligram. Kita harus lihat, sebenarnya kita harus lihat dulu di nominal values-nya. Nominal values-nya dari kapasitas maksimum kan 2000 gram, maka artinya 2 kg kan. Nah, 2 kg ini kita lihat dulu dari nilai yang paling terendah, paling terjauh itu M3 kelas yang M3 nilainya adalah 1000 gram, artinya dia lebih besar dari 33 mg, maka kita tidak bisa menggunakannya. Begitu pula dengan yang M2, M1. Nah, kalau kita lihat F2 nilai MPE nya itu sekitar 30 mg, sedangkan tadi yang harus BKD ATSU nggak boleh lebih dari 33 mg, maka kelas F2 itu masuk ke BKD-nya, maka kita bisa menggunakan anak timbangan standar yang F2 atau F1 atau E2 atau E1. Cuma misalnya kita gunakan untuk yang F2 untuk di direktur meteorologi sendiri. Nah, setelah kita mengetahui nilai E-nya berapa, kelasnya berapa, kelas timbangannya berapa maksudnya, terus BKD-nya berapa, anak timbangan standar yang berapa, kita bisa melakukan pengujian dulu. Sebelum melakukan pengujian, kita harus melakukan dulu pengujian verifikasi, di mana kita bisa menaikkan muatannya itu sesuai kapasitas maksimum dari timbangan. Misalkan tadi 2000 gram, maka kita naikkan sekitar 2 kg atau 2000 gram. Nah, ketika misalnya nilainya itu ternyata melebihi nilai BKD yang udah ditentukan tadi, maka kita harus melakukan adjustment eksternal, entah itu melebihi atau malah kurang dari itu nilai BKD, kita harus melakukan adjustment eksternal. Nah, untuk caranya, biasanya setiap timbangan itu memiliki cara berbeda-beda, maka cara paling mudah itu adalah melihat YouTube terlebih dahulu untuk mengetahui cara adjustment eksternal. Mungkin kalau udah terbiasa, kita bisa melakukannya di luar kepala. Berikutnya itu ada yang pertama kita lakukan adalah pengujian I0 test, atau I0 test ini dilakukan untuk mengetahui penyimpangan timbangannya itu seberapa besar sih, dan untuk menilai nilainya itu mendekati 0 gitu. Dengan cara kita set dulu 0 timbangannya atau set 0. Setelah itu kita naikkan muatan ujinya 10D. Setelah kita naikkan muatan ujinya itu kita tulis nih berapa datanya. Setelah itu kita naikkan imbuh jika ternyata nilai resolusi bacanya itu lebih dari sama dengan 10 mg. Namun jika tidak atau kurang dari 10 mg, maka kita tidak perlu melakukan imbuh. Imbuh itu udah dijelaskan seperti sebelumnya, bahwa imbuh itu merupakan alat timbangan yang kecil, nilainya tuh dari 1 mg hingga 500 gram. Nah, biasanya nilai imbuh itu di rentang 0,1D hingga D. Biasanya lebih sering itu kalau misalkan kasusnya itu dia 10 mg pas mungkin daya bacanya, maka imbuhnya tuh biasanya dari 1 hingga 10 mg seperti itu. Nah, setelah kita melakukan I0 test, kita bisa melakukan weighing test untuk mengetahui kesesuaian atau kebenaran dari hasil penunjukan timbangan ini. Yang harus kita lakukan itu adalah dengan cara set terlebih dahulu 0, atau ketika kita tekan 0 tombol 0. Setelah itu kita bisa naikkan muatan uji sebanyak 10 titik. Nah, 10 titik itu tuh biasanya ditentukan dengan cara kita menuliskan dulu minimum. Kan cari bisa minimumnya itu 5 gram dan maksimumnya itu 2000 gram. Berarti sisa 8 titiknya itu kita bisa pilih saja gitu. Biasanya kita ambil poin-poin yang sesuai di PK, misalnya 5000, 5000, misalnya 500, 200, 100 kayak gitu. Nah, itu biasanya bebas aja kita masukin berapa, yang penting ada di rentang minimum hingga maksimum sebanyak 10 titik. Nah, bedanya kalau untuk kalibrasi itu pengujiannya itu hanya naik saja, sedangkan kalau untuk verifikasi dia harus pengujian turun juga. Misal gini, untuk verifikasi nih kan ada pengujian naik dan turun. Misalnya naiknya tuh dari 5 ke 10 ke 100, pokoknya sampai semakin besar ke 2000. Kalau turun dari 2000 hingga ke 5 gram, berarti dia lebih mengecil, seperti itu kurang lebihnya. Dan sebenarnya di beberapa ini juga bedanya emang cuma di situ. Lalu ada berikutnya itu yang ketiga, ada Ter weighing test, dimana Ter weighing test ini dilakukan untuk mengetahui jenis timbangan ini termasuk aditif atau subtraktif ternya.
Nah, ini tuh biasanya dilakukan juga ketika ada tombol tab ya. Maka kalau nggak ada tombol tab, kita nggak usah melakukan tab weighing test. Nah, untuk apa sih aditif sama subtraktif itu? Jadi aditif itu kalau misalkan ketika kita tab dan ketika kita tab lalu kita misal kita naikkan anak timbangan dengan nominal tertentu, kita kita naikkan lagi nominal timbangan lain di mana dia sebenarnya harusnya udah di kapasitas maksimum, namun ternyata dia masih menampilkan angkanya gitu, maka itu disebut aditif. Namun ketika dia overload, berarti dia subtraktif gitu. Untuk mengetahui caranya itu adalah dengan cara kita tekan dulu tombol 0, setelah itu naikkan 20% dari kapasitas maksimum, setelah itu kita tab. Nah, kita naikkan 90% maksimum. Ketika dia memiliki nilai, artinya dia aditif, jenis aditif. Ketika dia tidak memiliki nilai, maka subtraktif. Nah, pengujian berikutnya itu tergantung dari aditif atau subtraktifnya timbangan. Misal dia subtraktif timbangan nih, maka kita akan lakukan subtraktif test dengan cara menaikkan muatan dari kapasitas sepertiga dari maksimum hingga 2/3 maksimum. Jadi di rentang itu kita bisa pakai 1, misal sepertiganya 5.000, misalnya ini misal sepertiganya 1.000 dan 2/3-nya 2.000, kita bisa menggunakan 1.500 dalam pengujian ini. Sedangkan kalau aditif test, dimana dia artinya masih memiliki nilai ketika overload, maka kita harus menaikkan 2 kali. Yang pertama kita naikkan dulu yang 1/3, setelah itu kita tulis datanya, yang berikutnya itu ada 2/3 dari maksimum, seperti itu. Dan subtraktif sama aditif test ini tuh memiliki di 5 titik pengujian, dan 5 titik pengujiannya itu sama aja kayak tadi, dari minimum sama maksimum, dan nanti sisanya kita bisa isi dengan nilai nominal atau bebas gitu. Nah, berikutnya ada eksentrisitas test, atau yang misalnya kita lakukan untuk mengetahui pengaruh posisi beban terhadap hasilnya. Jadi di sini tuh ada 3 contoh gambar. Kalau misalkan piringan dari timbangnya itu bentuk kotak, maka kita bisa menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 pengujian itu, dimana bebannya itu ditaruh di tengah, pinggir. Nah, dengan cara kalau di pinggir-pinggir itu tidak boleh melebihi dari seperempat piringannya. Jadi kita nggak boleh terlalu ujung juga nyimpannya, karena dipastikan hasilnya bakal jelek. Kenapa di tengah-tengah? Karena kalau dalam hal menimbang juga kita nggak akan mungkin kan nimbang yang sampai ke ujung banget, makanya kita menerapkan aturan 1/4 dari titik pusat. Nah, eksentrisitas ini dilakukan dengan menaikkan 1/3 dari maksimum, dan itu tuh dilakukan sesuai dari 1, baru kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Begitupun yang dengan bentuk yang lain juga. Berikutnya ada akurasi zero setting test, dimana kalau akurasi zero juga dilakukan hanya ketika ada tombol 0, maka ketika tidak ada, kita tidak perlu melakukannya. Dimana pengujian ini mengetahui apakah zero settingnya itu termasuk automatic atau non automatic gitu. Nah, kalau automatic ini biasanya ketika misalnya kita naikkan muatan, dan setelah itu kita tab, setelah itu kita angkat. Nah, sama aja kayak pengujiannya kayak gitu. Kurang lebih kita naikkan 5D, kita tab, kita angkat, dan kita diamkan 15 detik. Apakah nanti nilai indikatornya tuh 0 atau dia atau dia minus gitu. Kalau 0 berarti dia automatic. Automatic ini kita cukup nanti pengujian berikutnya naikkan 10D dan kita bisa tulis data. Namun kalau non automatic, artinya ketika kita setelah pengujian itu angkat, dia akan masih memiliki nilai minus 0, sekian dari hasil pengujiannya, maka dia termasuk non automatic. Maka kita harus melakukan pengujian berikutnya itu dengan cara menaikkan 10D hingga 4% dari kapasitas maksimum. Nah, berikutnya itu ada pengujian akurasi tersetting, dilakukan ketika juga ada tombol tab dengan cara menaikkan 30% dari kapasitas maksimum. Lalu berikutnya ada repeatability, atau dilakukan untuk mengetahui konsistensi hasil dari penimbangan dengan cara menaikkan 80% dari kapasitas maksimum. Setelah itu kita bisa menulis datanya. Dan untuk repeat ini biasanya di 10 kali percobaan, 10 kali pengulangan gitu. Nah, setelah itu sebenarnya udah beres nih. Setelah semua hasilnya dirasa oke gitu dan bisa dimasukkan ke dalam data carapan, kita bisa langsung mematikan saja timbangan elektronik tersebut, dan kita bisa langsung membubuhinya dengan stiker. Jika ia verifikasi, bisa kita tempelkan verifikasi dengan masa berlakunya itu 2 tahun, dan kalibrasi dengan penulisan nomor order dan tanggal kalibrasi yang kita lakukan. Maka
kesimpulan dari apa yang udah saya kerjakan gitu selama di direktur meteorologi ini tuh memberikan pengalaman kepada saya langsung dalam kalibrasi dan verifikasi anak timbangan serta timbangan elektronik, dimana saya jadi mengetahui cara pengujian dari timbangan dan anak timbangan gitu. Lalu untuk proses pengujiannya juga ternyata itu disesuaikan ke standar internasional OIML R111 dan OIML R76 untuk timbangan. Nah, dan juga ada instruksi kerja di laboratorium. Hasil pengukuran yang tadi juga sebenarnya bisa dipengaruhi sama metode, kondisi, lingkungan, dan standar acuan yang kita gunakan. Nah, dimana anak timbangan ini tuh akan berperan sebagai standar massa, sedangkan timbangan elektronik itu kan mempermudah untuk meningkatkan ketelitian pengukuran, dan magang ini juga meningkatkan kepemahaman serta ketelitian dan pengalaman kerja saya di bidang meteorologi. Mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.